Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat Pas Entertain yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika akan datangnya bulan suci Ramadan, ada tradisi ziarah kubur yang dilaksanakan oleh segenap masyarakat. Bahkan mungkin kita juga sebagai pelaku dari pelaksana ziarah kubur tersebut. Sesungguhnya bahwa ziarah kubur tidak ada batasan waktu. Karena ziarah kubur bisa saja dilaksanakan kapan saja. Walaupun memang ada keterangan yang menjelaskan bahwa ketika kita akan berziarah ke makam orang tua, bisa dilaksanakan pada hari Jumat atau satu hari sebelum dari hari Jumat. Man zara qabra walidayhi kulla jum'atin au ahidihima faqara'a indahu yasin wal qur'anil hakim ghufira lahu bi'adadi dzalika ayatan wa harfan. Barang siapa orang yang ziarah kubur kepada kedua orang tuanya setiap hari Jumat atau salah satu dari keduanya, kemudian dibacakan Yasin dan beberapa ayat dari Al-Quran, ghufira lahu bi'adadi dzalika ayatan wa harfan, diampuni dosanya sejumlah daripada ayat dan huruf dari Al-Quran. Oleh karenanya kaum muslimin dan muslimat, sahabat Pas Entertain yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang semangat yang ada pada diri kita ketika akan datangnya bulan suci Ramadan, maka disitulah kemudian kita bersama-sama mendatangi kuburan orang tua kita atau kuburan dari kakek nenek kita untuk kita berziarah menyambut datangnya bulan suci Ramadan, atau disebut dengan nyekar. Tidak menjadi masalah, karena mungkin kesibukan yang ada, baru kesempatan di mana saat Ramadan akan tiba, di sini baru kita mempunyai waktu. Yang terpenting adalah niat. Kita datang ke kuburan, bukan kita meminta ke kuburan itu, tetapi adalah kita mendoakan orang yang sudah mati terlebih dahulu di antara kita. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah melarang ziarah ke kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dahulu aku memang melarang untuk ziarah kubur. Kenapa Rasulullah melarang saat itu orang-orang untuk ziarah kubur? Karena Rasulullah melihat bahwa saat itu iman, akidah, tauhid yang masih lemah, yang belum kuat, sehingga saat itu Rasulullah melarang untuk ziarah kubur. Maka ketika iman manusia saat itu sudah semakin kuat, semakin kokoh, kemudian di dalam hadis itu Rasulullah menjelaskan fazuruha, maka sekarang ziarahlah. Artinya
Saat itu Rasulullah melarang umat untuk berziarah karena imannya belum kuat. Tapi ketika imannya sudah kuat, maka Rasulullah membolehkan atau memerintahkan kepada kita untuk berziarah. Baik kita berziarah kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, kepada orang-orang soleh, salafus soleh, para waliullah yang ada di negara kita ini. Silakan dilaksanakan. Tetapi jangan lupa, ketika orang tua kita telah tiada, maka utamakan dahulu kita ziarah ke makam orang tua kita. Terkadang kita pergi ziarah kemana-mana sudah sampai, tapi kita melupakan ziarah ke makam atau ke kuburan orang tua kita sendiri. Ketika kita sudah tiada, bahwa dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min salasin." Ketika anak manusia meninggal, maka terputuslah semua. Illa min salasin, kecuali 3. Shadaqatin jariyatin. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bih. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Awwaladin sholih yad'ulah. Yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan. Jadi ketika umat manusia ini telah meninggal dunia, terputus semua. Terputus semua amalnya kecuali 3. Sedekah jariyah yang terus menerus mengalir pahalanya. Tidak akan terputus, tidak akan hilang walaupun orangnya sudah tiada. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Ketika kita mengajarkan sebuah ilmu kepada orang lain, kemudian orang lain itu mengajarkannya lagi kepada orang lain itu mengajarkannya lagi terus menerus, maka itu ilmu sangat bermanfaat yang pada akhirnya pahalanya terus menerus mengalir kepada orang yang telah mengajarkan ilmu kepada kita, walaupun ilmu yang diajarkan itu cuma 1 ayat. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, "Balighu anni walau ayat." Sampaikanlah dariku walaupun 1 ayat. Maka itu terus menerus, walaupun orang yang telah mengajarkan kita telah tiada. Nah, kemudian yang ketiga adalah anak yang soleh, yang mendoakan pada orang tuanya. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat Pas Entertain yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita berziarah kubur ini lebih memberikan penyadaran buat kita bahwa sesungguhnya sekarang kita hidup, pasti nanti kita akan mati. Sekarang kita datang ke kuburan mendoakan orang lain, tapi pasti nanti suatu saat kita pun ada di kuburan itu, orang lain datang mendoakan kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.